Wikipedia, Shalom merupakan kata berasal dari bahasa Ibrani yang artinya sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada perpecahan, kesehatan, dan kelengkapan. Ya, mari kita mulai acara kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini ada masalah di saya punya ini, jadi nggak usah pakai speaker ya. Baik, sebelum itu mari kita bersatu dulu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas segala perkenananmu sampai untuk kami semua boleh hadir di dalam Zoom Meeting Family Ministry hari ini. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami semua, urapi bibir lidah hamba kami, hamba-Mu ini, agar supaya puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Ya, kita nyanyikan bersama lagu Peganglah Tanganku, Roh Kudus. FM mode. Bluetooth mode. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Ya, peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari, agar aku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Haleluya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti
jalani, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Amin. Ya, sebelum kita masuk lagu kedua, saya persilakan Pak Hendra untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Silakan Pak Hendra. Oke, kita doa ya. Bapa kami yang bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam dan yang Kau berkati kami satu persatu. Tuhan, urapi kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dan kami mohon padamu ya Bapa, segala sinyal dan gangguan apapun kami tolak hancurkan dalam nama Yesus. Engkau urapi kami, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Ya Roh Kudus-Mu bekerja pada kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Ya Roh Kudus terus bekerja buat kami semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. 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 Ya, silakan Pak Joni. Ya, kita nyanyikan lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dan bawaku hanya Engkau yang mengenal pribadi dan mengenal hatiku ya Tuhan. Selidikilah aku. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu.
seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya, selanjutnya kita akan siapkan hati kita. Saya akan menyanyikan Peganglah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Amin. Ya, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, agar aku tidak tersesat untuk mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu.
agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Kita nyanyikan sebuah lagu lagi. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Amin. Ya, saya persilakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, silakan Pak Setiadi. Mic-nya belum Ya, dibuka. baik. Mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur berterima kasih karena saatnya kami sudah masuk di dalam ruang Maha Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapilah hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak akan berlalu dengan percuma, tetapi akan menyangkut di dalam hati kami, bahkan bertumbuh di dalam hati kami, sehingga iman kami semakin dikuatkan di dalam Engkau, dan semakin kami berpegang teguh akan salib, kuasa salib-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, semua kami yang mendengar,
Tuhan urapi kami semua Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami menyimaknya dengan baik-baik Tuhan. Dan kami mau belajar bersama-sama tentang firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. 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 Ya, baiklah. Firman Tuhan yang saya akan bawakan saya beri tema jangan panggil aku Naomi. Terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri saya. Saya bernama Setiadi atau Chun Lui. Saya tinggal sebenarnya di Cirebon. Nah, saya mempunyai anak 4, semua sudah bekerja, dan puji Tuhan semua sudah bekerja. Saya di dalam pelayanan gereja, saya dipercayakan untuk melayani PA di Gereja Bethel Kalvari. Nah, karena saya itu gembala saya melihat bahwa di sekretariat GBI, sekretariat di Petamburan, itu ada tertulis nama saya sebagai alma mater dari sekolah tersebut. Nah, cuman saya hanya D3. Jadi saya dipercayakan untuk membantu gembala di dalam pelayanan PA. Nah, itulah pelayanan saya di dalam gereja, dan saya juga pernah menjadi majelis di gereja GPBI di Babakan. Itu saja perkenalan singkat saya, dan kita akan langsung masuk di dalam renungan firman Tuhan yang saya beri judul Jangan Panggil Aku Naomi. Adalah lumrah, biasa, dan lazim jika seseorang datang atau seorang baru kelihatan atau baru muncul lagi di suatu daerah kecil, itu menjadi geger. Nah, demikian juga dengan kehadiran Naomi di Bethlehem Efrata. Efrata itu adalah kota yang kecil, desa perkampungan yang kecil, sudah tentu penduduknya pun sedikit. Dan kedatangan Naomi itu menjadi geger di desa itu. Ada orang yang mengenal, tapi dia sepertinya nggak yakin bahwa itu Naomi, sehingga dia berkata, Naomi kah itu? Kemudian Naomi menjawab, jangan sebut aku Naomi, sebut saja aku Mara. Karena yang Maha Kuasa telah mendatangkan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu manggil aku Naomi? Karena Naomi itu berarti manis. Tetapi kalau Mara itu berarti pahit. Maka Naomi bilang, jangan panggil aku Naomi, panggil saja aku Mara, aku si pahit. Nah, karena jangan kamu panggil aku, mengapakah kamu panggil aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Nah, malapetaka apa yang Naomi alami? Malapetaka apa sih yang Naomi alami? Mari kita baca di dalam Rut pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Tolong ditampilkan, Pak. Layar ditampilkan. Supaya kita sama-sama bisa belajar. Rut pasal pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Oke,
kalau tidak ada layar, saya bacakan. Pada zaman para hakim, memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orfa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemahlah Naomi dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi di Israel itu yang tadinya terjadi kelaparan yang berkepanjangan. Kemudian ketika setelah 10 tahun Naomi tinggal di Moab, dia kedengaranlah bahwa di Israel sudah menghasilkan makanan, itu sudah bisa bercocok tanam. Nah, Naomi dia bergegas hendak kembali ke tanah Yehuda, Betlehem, Efrata, karena dia berasal dari sana. Karena dia itu di Moab itu bukan hidup menjadi makmur, tetapi hidup dalam kemiskinan, bahkan kebangkrutan. Elimelek tidak salah, dia ketika terjadi kelaparan, dia pergi ke tanah Moab, karena dia bertanggung jawab terhadap keluarganya untuk memberikan kelangsungan hidup bagi keluarga. Itu adalah suatu satu taktik, satu siasat dari Elimelek bagaimana caranya mengatasi bahaya kelaparan, kekurangan makan di daerah Israel. Dia pergi ke Moab. Tetapi setelah itu kemudian Naomi dia bergegas pergi untuk meninggalkan Moab dan pergi ke tanah asalnya. Ayat ke-7 sampai yang ke-14 saya bacakan, atau bisa ditampilkan, Pak? Ada yang bisa tampilkan? Baiklah, kalau tidak ada, apakah suara saya bisa didengar, Pak? Jelas. Itu sudah ditampilkan, Pak. Ya? Sudah ditampilkan di layar. Oh iya, maaf. Oh ya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku." Jadi di sini bahwa kedua menantunya telah menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang yang mati, maksudnya kepada suaminya dan juga kepadaku, yaitu kepada Naomi. Ayat ke-9, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras.
dan berkata kepadanya, "Tidak, ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah. Sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku. Dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah hanya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Jadi ketika Naomi bersama kedua menantunya sedang dalam perjalanan menuju tanah Yehuda, Bethlehem, Efrata, Naomi kepikiran bahwa dia harus berbicara kepada menantunya, menyuruh mereka pulang. Jadi demikian perhatian Naomi terhadap menantunya. Nah, jadi menantunya itu mereka tidak mau berpisah dengan Naomi. Mereka mau ikut. Walaupun sama Naomi disuruh pulang ke rumah ibunya masing-masing. Tetapi itulah karena mereka itu mencintai Naomi sebagai mertuanya. Nah, mengapa Naomi dicintai oleh mertuanya? Karena Naomi terhadap menantunya itu tidak menganggap sebagai menantu atau sebagai orang lain, tetapi menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Dia begitu perhatian sehingga dia ketika mau pulang dia memperhatikan untuk nasib menantunya itu. Bahkan dia rela untuk pergi sendirian ke tanah Bethlehem. Tetapi saudaraku sekalian, Naomi itu dia menganjurkan supaya mereka itu pulang ke rumah orang tuanya, bahkan supaya mereka itu bersuami lagi karena mereka tidak punya anak. Nah, jadi demikianlah Naomi itu sangat perhatian kepada menantunya, memperlakukan menantunya dengan baik, dengan penuh kasih, dengan penuh perhatian. Jikalau menantunya ada kesalahan, dia tidak menggosipkan menantunya kepada tetangga-tetangganya atau tidak memarahinya. Bahkan dia menasehati dengan penuh kasih. Kalaupun mungkin dia masaknya terlalu asin, Naomi tidak marah. Tetapi Naomi hanya bilang, lain kali kalau masak dikurangi garamnya supaya tidak terlalu asin. Jadi dengan lembut, dengan kasih Naomi begitu mengasihi istrinya. Dan demikian juga, saudaraku, menantunya mengasihi Naomi karena dia pun tidak mau meninggalkan Naomi pergi ke Bethlehem. Nah, bukankah kita sebagai mertua, kita pun ingin punya menantu yang mengasihi kita, yang perhatian terhadap kita, yang bahkan ketika disuruh pulang untuk kembali ke rumah ibunya, mereka tidak mau. Mereka ingin ikut dengan Naomi. Tetapi setelah dinasehati berulang kali, barulah Orpa dia mengikuti nasihat dari Naomi, dia pulang kepada bangsanya dan pulang kepada rumah ibunya. Tetapi Ruth dia ikut dengan Naomi. Nah, mereka menantu-menantu sangat mengasihi suaminya. Tadi dikatakan bahwa seperti kasih yang kau tunjukkan kepada orang-orang yang sudah mati dan kepadaku. Jadi kepada suaminya juga menantunya itu mengasihi menantunya di dalam satu rumah tangga.
hal bertengkar itu biasa, wajar. Dan kalau ada sesuatu pertengkaran, suami tidak baik, suaminya itu bersalah, janganlah kita sebagai istri mengadu kepada ibu bapak kita, tapi mengadulah kepada mertua. Nanti mertualah yang akan menegur, menasihati suami. Demikian juga istri, jikalau suami tidak berkenan, jangan mengadu kepada ibu sendiri, tetapi mengadulah kepada mertua supaya mertuanya itu menasihati anaknya. Nah, ketika kita bertengkar, janganlah orang tua atau mertua ikut campur di dalam urusan pertengkaran mereka atau urusan rumah tangga mereka. Karena orang-orang yang sedang bertengkar itu biasanya cara pikirnya itu penuh emosi. Cara pikirnya itu dikuasai oleh pikiran yang tidak jernih. Maka kita jangan memanas-manasi, bahkan jangan berpihak kepada salah satu, tetapi kita redakan supaya mereka bersabar dan bersabar. Dan pertengkaran itu adalah biasa. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah bertengkar? Sekalipun itu hamba Tuhan, pasti pernah bertengkar. Tetapi pertengkaran itu adalah jangan sebagai menjadi satu hal yang berkelebihan. Nah, itulah jadi si menantu mengasihi suaminya. Bagaimana yang mengasihi suaminya? Ketika suami berangkat bekerja, dia menyalami suaminya dan mendoakan suaminya supaya di dalam segala usaha yang dikerjakannya itu berhasil. Dan ketika suaminya bahkan dikasih minum, dikasih sarapan, disediain segala keperluan untuk keperluan dia bekerja. Bahkan ketika pulang pun dia disambut dengan manis. Dia tidak disambut dengan ditodong, mana hasilmu, mana gajimu. Jadi seorang perempuan, janganlah sebagai seorang yang sebagai penagih kepada suami sebagai supir angkot yang harus ada setoran kepada istri, atau istri yang menjadi penodong kepada suami yang mencoba menguras dompet sang suami. Jadi di dalam hidup rumah tangga itu, bukankah kita juga menginginkan, merindukan suatu rumah tangga yang demikian harmonis? Mertua mengasihi menantu, menantu mengasihi mertua, dan menantu mengasihi suami, suami mengasihi istri. Itu karena itulah yang juga dikehendaki oleh firman Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Hai suami-suami, hai istri-istri, hormatilah suamimu. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Nah, itu firman Tuhan juga mengatakan demikian. Kemudian kita lanjutkan kepada ayat 15. Ayat 15 tolong ditampilkan sampai ayatnya yang ke 19. Masih di dalam pasal 1 ayatnya yang ke-15. Berkatalah Naomi, pulanglah iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para Allahnya. Pulanglah mengikut iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsa mula bangsamu, Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Sampai ayat 17 saja dulu. Di sini Naomi berusaha membujuk
Ruth untuk pulang kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Tetapi jawab Ruth itu, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Jadi demikian tekad daripada Ruth itu untuk mengikuti Naomi untuk pulang ke tanah Yehuda, yaitu ke Efrata bersama dengan mertuanya. Dia rela meninggalkan tanah kelahirannya, dia rela meninggalkan keluarganya, rela meninggalkan ibu bapaknya demi mengikuti mertuanya, karena mertuanya itu sendirian. Jadi demikianlah mengasihi Ruth itu mengasihi istrinya. Bahkan Ruth berkata bahwa bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahmu. Di sini kita bisa melihat bahwa motivasi Ruth mengikuti Allah Israel, mengikuti menjadi bangsa Israel, menyatu dengan bangsa Israel, itu bukan karena semata-mata dia bermotivasi karena dia iman kepada Allah Israel. Itu belum dia sampai ke sana. Tetapi demi mengikuti Naomi, karena di situ dikatakan bahwa jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke sana juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Jadi di sini bahwa Ruth mengikuti Allah Israel awalnya adalah karena dia motivasi tidak mau berpisah dengan Ruth. Kemudian karena Ruth demikian bertekad untuk tetap ikut dengan Naomi, maka kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-18. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Keduanya mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu, karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Nah, jadi di sini kita bisa melihat, kita bisa membayangkan bahwa Naomi dia pulang sampai di tanah tempat tinggalnya asalnya, yaitu di Bethlehem Efrata. Efrata itu adalah kota yang kecil, seperti di dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1. Hei Bethlehem Efrata, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di tanah Yehuda. Nah, jadi Bethlehem Efrata itu adalah suatu desa kecil di mana di situ adalah daerah pertanian. Nah, kemudian ketika orang ada yang mengenal Naomi, tetapi karena mereka itu seperti tidak yakin bahwa itu Naomi, sehingga dia berkata, Naomikah itu? Karena Naomi datang bukan dengan tangannya yang dihiasi dengan gelang yang banyak atau berkalungkan emas, tetapi dia membawa buntalan pakaian bersama dengan dia masuk ke Bethlehem, sehingga orang di sana seperti nggak percaya bahwa itu Naomi, sehingga berkata, Naomikah itu? Maka Naomi bilang, jangan panggil aku Naomi, panggil saja aku Nara, sebab Tuhan yang Maha Kuasa telah mendatangkan banyak yang pahit kepadaku. Karena aku pergi dengan tangan penuh, tetapi Tuhan memulakan aku dengan tangan kosong. Jadi demikian, Naomi pulang dengan tangan kosong, dengan tidak membawa harta kekayaan. Nah, kemudian Naomi itu bersama Ruth itu
tinggal bersama-sama di daerah tempat kelahirannya. Nah, kemudian si Ruth itu berkata kepada Naomi, bermisi kepada Naomi, dia untuk mengutil, dia untuk memungut jelai yang dipanen, jelai yang tercecer, jelai yang ditinggalkan oleh si pemanen. Nah, karena di dalam kebiasaan Israel itu bahwa kalau ada panen itu tidak boleh disabit sampai ke tepi-tepinya, dan apa yang tercecer, apa yang tersisa dari panen itu tidak boleh dipungut. Kita baca di dalam Imamat pasalnya yang ke-25, Imamat pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-22. Tolong ditampilkan Imamat pasal 23 ayat yang ke-22. Imamat 23 ayat 22. Pada waktu menuai hasil tanahmu, janganlah sabit ladangmu habis-habis sampai tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang tinggal dari penuaianmu. Semuanya harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi ada hukum di Israel bahwa kalau mereka panen itu harus tidak boleh habis sampai ke tepi-tepinya, dan apa yang tertinggal, apa yang tercecer itu tidak boleh dipungut. Itu diperuntukkan bagi orang miskin dan orang asing. Nah, Ruth itu adalah orang asing karena dia orang Moab. Dia memungut di tempat di mana dia memungut untuk mengutil tuaian dari si tuan tanah itu. Nah, kebetulan tuan tanah itu adalah bernama Boas. Dia adalah dari keluarga Elimelek yang masih keluarga atau masih sanak daripada Elimelek, suaminya Naomi. Nah, kemudian si Ruth ini bekerja dengan rajin sehingga menarik perhatian bagi Boas. Boas menanya kepada mandurnya, siapakah perempuan ini? Kemudian si mandur itu menceritakan bahwa dia adalah Ruth yang pulang bersama Naomi, pulang dari Moab. Maka si Boas itu mengertilah bahwa si Naomi itu termasuk kerabatnya sendiri. Tetapi dia tidak mau memperkenalkan diri. Dia tidak memperkenalkan diri bahwa dia sanaknya. Tetapi dia hanya memperlakukan Ruth secara istimewa. Ruth dibiarkan, bahkan berpesan kepada mandur-mandurnya supaya jangan ganggu dia. Bahkan Ruth disilakan untuk minum di air yang para pengerja itu minum. Dan bahkan Ruth dijamu oleh Boas, diberi makan dan duduk di sampingnya. Makan makanannya sampai berlebih. Kemudian dia mengumpulkan jelai, dan si Boas ini memerintahkan kepada mandurnya supaya mereka juga dengan disengaja mencecerkan apa yang sudah dikumpulkan itu. Nah, kemudian itu dikumpulkan oleh Ruth sehingga Ruth bisa mengumpulkan hasil jelai itu sampai 36 kilogram atau kira-kira seeva jelai banyaknya. Seeva itu kira-kira 36 kilogram. Kemudian Ruth itu pulang dan pergi kepada Naomi. Naomi pun sangat terheran mendapatkan hasil Ruth yang sedemikian banyaknya. Bahkan Ruth membawa sisa makanan yang tidak habis dimakan oleh Ruth. Sehingga Naomi pun makan, dan kemudian Naomi bertanya, di tempat siapakah kamu sudah memungut hasil daripada panenan? Kemudian si Ruth berkata, dari orang yang bernama Boas. Kemudian Naomi bilang, bahwa Boas itu adalah sesungguhnya masih sanak kita yang
berkewajiban untuk menebus kita. Karena saudaraku ada di dalam Ulangan di dalam Imamat pasal 25 ayat 25. Imamat pasal 25 ayat 25, tolong dibaca. Imamat 25 ayatnya yang ke-25. Kembali ditampilkan, Pak. Imamat 25. Imamat 25 ayat 25. Ya. Saya bacakan, Pak ya. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Amin. Baik. Jadi di situ ada hukum di Israel bahwa apabila seorang jatuh miskin, maka tanahnya yang sudah dijual itu, maka saudaranya, kerabatnya yang terdekat itulah yang berkewajiban untuk menebus. Nah, itulah yang Naomi katakan bahwa Boas itu masih kerabatnya yang berkewajiban untuk menebus dia. Bahkan di dalam Ulangan pasal 25 ayatnya yang kemudian Naomi menyuruh Ruth untuk Naomi, halo. Ya, lanjut Pak, silakan. Masih bisa didengar, Pak? Ya, bisa. Ya, saya gambarnya nggak nampak nih. Ya, halo. Kemudian si Naomi itu menyarankan Ruth supaya dia itu pergi ke tempat pengirikan Boas dan supaya dia mengawas-awasi supaya ketika Boas itu selesai makan dan dia tidur, dia dianjurkan untuk tidur di sebelah kakinya. Dia singkapkan selimutnya dan dia tidur di situ. Sebelumnya Naomi memerintahkan supaya Ruth itu mandi dan berurap dan berpakaian yang bagus. Nah, di situ kemudian apa yang disarankan oleh Naomi itu diturut oleh Ruth. Kemudian ketika Boas tengah malam dia terbangun, dia ada ternyata meraba-raba ada seorang perempuan di situ. Kemudian dia bertanya, "Siapakah engkau?" Kemudian Ruth menjawab, "Akulah Ruth, hambamu, dan kembangkanlah sayapmu untuk melindungi aku, dan engkaulah yang wajib menebus aku." Nah, kemudian si Boas itu berbicara bahwa, "Baiklah, engkau tidur saja di sini sampai besok pagi, jangan sampai kelihatan kepada orang-orang." Karena apa? Karena maksud si Boas itu karena si ada saudaranya yang lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan Naomi. Nah, jadi si Boas itu bermaksud untuk menawarkan penebusan itu kepada kerabatnya yang lebih dekat itu untuk menebus. Kemudian dia masuk di kota gerbang, di pintu gerbang, di sanalah di pintu gerbang itulah tempat orang-orang Yahudi biasa mengadakan perkara baik perjanjian. Halo? Masih bisa didengar, Pak? Bisa, Pak. Baik. Di sana tempat berperkara, tempat mengadakan perjanjian, tempat mengadakan aduan-aduan. Di sana disaksikan oleh para tua-tua dan para pembesar kota di sana. Nah, kemudian si Boas ini duduk di pintu gerbang dan kebetulan orang yang lebih berhak untuk menebus itu lewat. Kemudian dia disuruh duduk dan ditawarkanlah kepada dia untuk membeli tanah Naomi. Tetapi ketika dia sanggup untuk membeli, tetapi ketika ditawari untuk sekalian bahwa kalau kamu membeli tanah milik daripada Naomi, milik daripada Mahlon, Kilion, itu kamu juga harus memperistri Ruth sebagai suaminya. Karena
di dalam hukum Israel itu ada hukum perkawinan ipar yang kita baca di dalam Ulangan pasalnya yang ke-25 ayatnya yang keempat, bahwa jikalau saudaramu mati dan tidak mempunyai anak, maka saudaramu itu harus mengawini dia, dan keturunan yang diterbitkan darinya itu akan dianggap sebagai keturunan dari orang yang sudah mati yang tidak punya anak itu. Itu hukum di Israel berlaku seperti itu. Kemudian hukum itu dikembangkan karena Mahlon dan Kilion tidak punya keturunan, maka yang wajib melanjutkan keturunannya itu adalah saudaranya, kerabatnya yang paling dekat. Karena dengan maksud apa? Karena di Israel itu tanah itu tidak boleh beralih kepada suku lain dan diusahakan tidak boleh berpindah dari kaum keluarganya. Jadi kalau dari kaum keluarga Elimelek, harus juga dari keluarga Elimelek yang menebus, dan yang harus juga kalau tidak punya anak harus mengawini si janda itu, dan anak yang dilahirkan itu akan dianggap sebagai anak dari orang yang sudah mati, sehingga dengan demikian bahwa tanah warisan itu tidak lari ke pihak keluarga lain. Itulah hukum di Israel itu terjadi seperti itu. Kemudian karena si yang ditawari sebagai penebus yang lebih berhak itu tidak bersedia, maka Boaslah yang menebus dan mengawini Rut. Lalu dari perkawinan itu lahirlah Obed. Obed itu adalah ayahnya Isai. Isai itu Obed itu ayahnya Isai. Isai itu ayahnya Daud. Jadi Rut itu adalah nenek daripada Raja Daud. Nah, kemudian disitulah pernikahan antara Rut dengan Boas itu suatu pernikahan yang unik. Nah, kenapa itu cara Tuhan memanggil Rut dari Moab sampai ke Bethlehem dan sampai menikah dengan Boas dengan caranya yang unik. Nah, apakah di Israel itu tidak ada perempuan yang secantik Rut? Atau tidak ada perempuan yang sebaik Rut? Tidak. Tetapi itu adalah maksud cara Tuhan yang unik, karena Tuhan sudah menetapkan satu sumpahnya, itunya di dalam Ulangan pasal 23, Ulangan pasal 23 ayat yang ketiga, tolong ditampilkan Pak dan dibacakan Pak. Ulangan 23 ayat 3. Seorang Ammon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Ya, jadi demikianlah maksud Tuhan memanggil Rut dari Moab ke Bethlehem lalu dikawin dengan Boas itu dengan caranya yang unik, adalah maksud bahwa karena Tuhan pernah mengatakan bahwa orang Moab tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai turun yang ke-10. Jadi Rut itu adalah turun yang lebih dari ke-10. Maka Tuhan memanggil Rut dari Moab ke Israel dengan caranya yang unik, dengan melalui keluarga Elimelek pergi ke Moab karena ada bencana kelaparan, kemudian membawa Rut sampai ke Bethlehem dan menikah dengan Boas, sehingga lahirlah Isai, lahirlah Obed lahir Isai lahirlah Raja Daud, dan dari Raja Daud itulah lahir Kristus sebagai juru selamat kita, sebagai penebus kita. Nah, Rut itu adalah orang yang ditebus oleh Boas karena Rut itu sudah bangkrut. Rut bangkrut secara ekonomi, secara duniawi.
Rut itu berbicara tentang kita. Kita ini adalah orang-orang yang sudah tolak seperti orang Moab, sudah ditolak oleh Tuhan untuk masuk jemaat Tuhan. Demikian juga kita adalah orang-orang yang tertolak. Kita adalah orang-orang yang sudah tertolak. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, kita ditebus, kita menjadi umatnya. Nah, jadi demikian bahwa satu maksud dan rencana Tuhan yang sangat unik, sangat spesial, bahwa kita ini ditebus karena kita ini juga adalah termasuk orang-orang yang sudah bangkrut secara rohani. Kita yang seharusnya tidak layak untuk menerima tanah perjanjian, tetapi oleh kasih karunia Tuhan kita diperkenankan untuk masuk di dalam tanah perjanjian. Nah, jadi di dalam kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus patut menghargai kasih karunia Tuhan, karena kita ini sesungguhnya orang-orang yang sudah tertolak. Dari sebab itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita patut jangan sia-siakan kesempatan yang baik ini untuk kita setialah mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Saudaraku sekalian, melalui kisah Rut ini kita bisa mengerti bahwa itulah rencana panggilan Tuhan kepada orang-orang yang sudah tertolak. Bahkan saudaraku sekalian, kalau kita perhatikan, Kristus itu bukan saja keturunan dari orang yang baik. Dia adalah keturunan dari Peres, dari istrinya Tamar. Dia hasil dari perzinahan antara Yehuda dengan Tamar. Yang lahirlah Peres. Itu yang menjadi nenek moyang daripada Raja Daud. Nah, kemudian juga silsilah Yesus itu adalah dari seorang Rahab, adalah seorang pelacur yang menyelamatkan 2 pengintai Israel. Dan juga bahwa Raja Daud itu keturunan daripada Raja Daud yang hasil daripada pernikahannya yang bermasalah karena Raja Daud membunuh Uria dan mengambil Batseba sebagai istrinya. Jadi disinilah bahwa Kristus itu adalah bagi kita semua, bukan saja bagi orang yang hidup benar, tetapi justru Kristus hidup juga. Kristus menebus bagi orang-orang yang dari keturunan yang tidak benar. Jadi saudaraku sekalian, kita harus menghargai panggilan daripada kasih karunia Allah, pilihan Tuhan kepada kita, jangan sia-siakan. Nah saudaraku sekalian, mari kita dengan setialah walaupun apa yang terjadi. Saudaraku sekalian, saya bersaksi sedikit. Saya percaya kepada Tuhan dengan percaya sungguh-sungguh, karena saya percaya bahwa Alkitab. Mohon maaf Pak Setiadi, itu tombol videonya ditekan aja Pak. Oke. Tombol video. Tombol videonya. Bawah kiri. Aduh, gagal Pak. Ya, enggak, yang ditekan aja, kan ada garis merah dia, itu berarti tertutup. Kalau garis merahnya ditekan, dia terbuka Pak. Biar kelihatan wajahnya Pak. Yang gambar video itu Pak. Yang ada gambar video Pak. Oh iya, sebentar, saya cari. Di bawah Pak, di bawah kiri bawah. Layarnya ditutul Pak Setiadi, layarnya ditutul. Nanti keluar. Gambar kamera. Yang gambar kamera itu Pak, kiri bawah. Enggak nampak Pak. Ditekan aja dulu sekali Pak, baru di bawah, dia di kiri bawah. Yang kiri bawah ada tulisan video tuh Pak Setiadi.
Ya. Soalnya Bapak mau bersaksi, nggak enak nggak lihat wajahnya, Pak. Oh iya. Nah, itu. Kiri ditekan sekali HP-nya, baru ada kiri bawah muncul mulai video. Atau mungkin sebelah kanan. Nggak muncul, Pak. Kalau HP sebelah kiri. Nggak muncul, Pak. Enggak, kok bisa nggak muncul sih? Iya. Nggak muncul. Oke. Bapak pakai HP atau pakai Pakai HP, Pak. Pakai HP. pakai HP. Android. Kalau Bapak pakai HP, Bapak pencet dulu yang ada gambar orang itu putih, itu Bapak pencet, nanti keluar dari bawah, Pak. Bapak pencet pelan-pelan, atas keluar dari bawah itu, di bawah sebelah kiri keluar ada gambar kamera sama gambar mic itu. Gambar kameranya tuh ada strip merah. Bapak pencet supaya jadi stripnya jadi hilang. Kameranya dipencet dulu, Pak. Iya. Ya. Nggak keluar, Pak. Nggak keluar. Oke. Mungkin kayaknya udah rapture ya. Iya, mungkin beda, Pak. Ya, silakan, Oke. Pak. Silakan, Pak. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, lanjutkan, Pak. Silakan, Pak. Ya. Oke, suara saya bisa didengar, Pak. Amin. Bisa didengar ya. Jelas. Amin. Jelas. Ya. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena saya percaya bahwa Alkitab itu adalah firman yang diwahyukan oleh Allah. Seperti di dalam kita bisa baca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-2 ayat 3 sampai 4, Pak. Tolong dibacakan, Pak. Ibrani pasalnya yang kedua. Yang kedua ayat 3 dan 4. 3 dan 4 ayat. Ya. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan 4. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ya, amin. Saya ulangi ya, Pak. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu? Jadi maksudnya bagaimanakah kita akan luput dari penghukuman, dari keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, yaitu kepada para rasulnya, kepada muridnya, kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan oleh karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Jadi Tuhan itu meneguhkan firman-Nya, bahwa firman-Nya itu sungguh firman dari Dia dengan sekalian tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan Roh Kudus. Dan mengapa saya begitu percaya dengan firman Tuhan ini? Karena Tuhan memberikan kepada saya itu karunia berbahasa lidah asing. Itulah karunia-karunia Roh Kudus untuk membuktikan kebenaran dari firman Tuhan. Maka Tuhan memberikan bukti kepada saya bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin dari Dia yang diwahyukan oleh. Walaupun banyak orang-orang dunia, walaupun saudara-saudara kita dari seberang mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan atau sudah benar dengan berbagai macam dalih dan berbagai macam tafsiran-tafsiran mereka. Tetapi bagi kita ada satu peneguhan, yaitu kita bisa saksikan mujizat-mujizat masih terjadi. Bahasa roh, berkata-kata dengan bahasa roh itu masih terjadi. Itulah sebagai tanda peneguhan bahwa firman yang kita beritakan, yang para hamba Tuhan beritakan itu benar-benar berita yang datangnya dari Tuhan. Keasliannya dijamin oleh Tuhan.
Nah, saudaraku sekalian, dan bukan itu saja, saya juga mengalami mukjizat. Saya disembuhkan dari yang diponis oleh dokter untuk cuci darah seumur hidup, tetapi saya disembuhkan dan saya sudah 17 tahun sampai sekarang tidak cuci darah lagi, tidak minum obat-obat kecuali obat gula saja. Terima kasih. Dan sekian firman yang saya berikan renungan hanya sampai di sini. Nah, di lain kesempatan mungkin saya akan bersaksi bagaimana Tuhan menyembuhkan saya dari cuci darah itu. Makasih Pak. Sekian. Ya, silakan tutup dalam doa Pak. Tolong Pak. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, uraian-Mu yang cukup panjang lebar Tuhan. Namun supaya kami bisa mengerti dan memahami firman Tuhan, sehingga kami di dalam melakukannya, di dalam kami menyikapi, di dalam kami beribadah kepadamu. Kami tidak keliru, kami memperalah Engkau sebagai Allah dan Tuhan kami. Satu-satunya Tuhan benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyertai kami sampai pada kesudahan alam. Sama Injil diberitakan, tanda-tanda itu tidak akan Tuhan cabut. Hita karama kata kara sikina karama sina. Hurra takayana sinamu meyana takaina. Rokan haen siki uya sana. Min cala halina hai sikinamo. Hinakare si hinatuya. Hai sbina ana. Reke sikinamo ma. Ena sikinamo ha. Yes, haleluya kinamore inanai. Napi sisima. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Biarlah firman yang sudah ditaburkan lewat mulut hamba-Mu ini dapat tertanam dan dapat berbuah di dalam kehidupan setiap yang mendengar firman pada petang hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat namanya Bapak Sutiadi. Kita diberkati oleh firman Tuhan. Jangan panggil aku Naomi, artinya karena mengalami penderitaan. Tetapi di balik penderitaan itu, akhirnya kita dapat melihat bagaimana Ruth menantunya yang setia kepadanya, bukan hanya kepada suami, mantan almarhum suami, tapi kepada mertuanya juga. Akhirnya Ruth juga masuk dalam daftar silsilah Tuhan Yesus Kristus, ya. Daud, silsilah Daud, neneknya Daud. Ya, Tuhan memberkati pelayanannya Bapak Setiadi. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah dibagikan. Dan kita akan masuk ke doa syafaat. Silakan Pak Joni, satu lagu kita akan berdoa syafaat. Salam Pak Joni. Ya, Pak. Kita akan masuk doa syafaat. Sebelumnya satu lagu. Oke, sebentar. Belum ada. Ya, mari kita siapkan hati untuk doa syafaat. Kita nyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti kita berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ya, selagi masih ada kesempatan, biarlah kita menggunakan hidup kita ini untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Karena kesempatan tidak akan pernah kembali lagi. Kesempatan adalah waktu yang terbaik untuk kita gunakan sebaik-baiknya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti kita berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti kita berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada saat sore hari ini atas segala kebaikan Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Biarlah sebagaimana pujian kami menyatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan selagi masih ada waktu, selagi kami masih hidup dan ada di dalam dunia ini Tuhan. Biarlah waktu itu kami pergunakan untuk melayani Engkau Tuhan. Dan sebagaimana juga kami sudah diberkati dengan firman-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu Bapak Setiadi Tuhan, kiranya Engkau berkati hamba-Mu, tambahkan kuasa urapan-Mu Tuhan, dan hamba-Mu yang sudah mengalami mujizat demi mujizat di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan kuasa Roh Kudus-Mu yang memenuhi hamba-Mu Tuhan, akan menyembuhkan segala sakit penyakitnya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan di lain waktu kami dapat bertemu kembali Tuhan, mendengarkan kesaksian hamba-Mu Tuhan. Berkati keluarga, istri, anak-anak, seluruh keluarga, bahkan pelayanan daripada Pak Setiadi Tuhan. Berkati, bahkan melalui pelayanan Pak Setiadi Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan setiap lutut bertelut menyembah Engkau, semua lidah mengaku kalau Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ketika hamba-Mu memberitakan firman-Mu,
kuasa urapan-Mu menyertai hamba-Mu dan tanda-tanda mujizat menyertai pelayanan hamba-Mu Bapak Setiadi Tuhan. Demikian juga para pemimpin kami di Family Ministry ini, Bapak Pendeta Kaum Mingguan, Bapak Pendeta Hendra Winata, Kau pulihkan mereka dari segala gangguan kesehatan apapun itu Tuhan. Engkau yang lebih tahu Tuhan, sebab Engkau yang menjadikan tubuh kami Bapak. Engkau yang membentuk kami di rahim ibu kami, dan Engkau juga yang menyembuhkan kami. Apapun usaha yang dilakukan untuk pengobatan, kiranya Engkau jamah, baik itu dari medis maupun terapi, semuanya Engkau jamah menjadi kesembuhan Tuhan. Tapi yang terutama kami mohon Bapa, pada waktunya Tuhan, hamba-hamba-Mu disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus, agar kembali melayani penuh dengan kuasa, penuh dengan urapan daripada kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih semua anggota ministry juga Tuhan. Kiranya Bapa satukan kami, biarlah kami dapat Tuhan saling mengisi satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain. Bagaimana firman-Mu yang menyatakan bahwa manusia menajamkan sesamanya. Bahwa walaupun kami dari berbagai suku, berbagai gereja, bahkan dari berbagai tempat Tuhan, kami dapat bersatu, kami percaya ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah. Dan kami mau menangkap pesan-pesan profetik ataupun Tuhan, visi misi yang akan Engkau nyatakan di dalam Family Ministry ini Tuhan. Apa yang akan kami lakukan Bapak untuk kemajuan daripada Family Ministry ini Tuhan. Karena itu kami mohon Bapak di dalam kesatuan hati orang percaya, maka berkat-berkat tercurahkan, bahkan semuanya Tuhan akan diberkati Tuhan. Kiranya ketika Engkau campur tangan, karena firman-Mu berkata 2 atau 3 orang kami berkumpul di dalam nama Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ketika kami memperkatakan tentang firman-Mu juga Tuhan, maka Engkau hadir Tuhan, menerangi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mengajari kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami juga berdoa, tidak lupa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkati seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, MPR, bagian hukum, bahkan juga bagian keamanan, TNI, Polri, bahkan seluruh pemerintah, gubernur, juga bupati, wali kota, kepala desa, camat, sampai ke RW RT. Berikan hati yang takut akan Tuhan, campur tanganlah Tuhan. Kami percaya Bapak, ketika pemerintah kami bersama dengan masyarakat dapat bekerja sama dengan baik, Tuhan akan memberkati bangsa ini. Karena Engkau mengasihi bangsa kami ini Bapak. Dan juga provokator, teroris, semuanya Engkau jauhkan Tuhan. Bahkan masih ada juga sampai saat ini yang merasa bahwa Indonesia ini adalah milik satu agama. Dan itu kami berdoa Engkau jamah mereka. Jika ada pelarangan untuk mendirikan rumah-rumah ibadah Tuhan, ataupun pelarangan melaksanakan ibadah, Tuhan kami percaya Engkaulah yang membela kami Tuhan. Amin. Kami hanya berserah kepadamu Tuhan, karena Engkau berkata bahwa kami harus mengasihi orang yang menganiaya kami, bahkan mengasihi musuh-musuh kami Tuhan. Jika kami melakukan semuanya itu, maka pembelaan Tuhan akan terjadi. Berikanlah keamanan bagi bangsa kami ini, jauhkan dari segala bencana Tuhan, dan juga dari segala kekacauan yang terjadi di negeri ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Demikian juga berkati semua saudara-saudara kami mungkin yang ada di luar Indonesia ini, yang ada dalam Zoom Tuhan. Kiranya Kau berkati. Ada Pak Paul dari Belanda, ada Bu Cindy di Sydney, Australia, atau dimanapun saudara-saudara kami Tuhan, Kau berkati. Kiranya Engkau lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit Tuhan. Bahkan yang tidak dapat hadir pada hari ini, mungkin dalam perjalanan, mungkin dalam pelayanan, pekerjaan, apapun aktivitas mereka, Engkau Tuhan yang menjagai Bapak. Bahkan mungkin ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang lemah, Kau kuatkan Tuhan. Yang sedang memiliki masalah, Engkaulah yang memberikan solusi bagi setiap teman-teman kami dari Family Ministry Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya kepadamu dan kami akan melanjutkan
acara ini dengan bincang-bincang tentang firman-Mu yang baru saja kami dengarkan Tuhan. Pimpinlah kami dari awal sampai kepada akhir acara bincang-bincang Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menerangi hati kami. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan saat hari ini. Kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan Pak Pendeta Komingguan doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan kami. Amin. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati, firman Tuhan sama-sama kita setuju. Katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bincang-bincang dengan siapa? Pak. Ya, terima kasih Pak Pendeta Komingguan. Sunui Pak Daud Andoko ya, yang sudah mengisi acara sore ini ya. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Amen. Cirebon. Ya, salam kenal Pak Daud Andoko. Pak Sunli, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, Pak Daud. kita masih bincang-bincang Pak Setiadi. Ya, terima kasih buat firman Tuhan. Jadi dalam Kairos waktunya Tuhan memang disinilah kita melihat bahwa Tuhan itu ada kalanya menunjukkan keabsolutannya, ya, kuasanya, dan ada kata unik tadi dari Pak Setiadi, unik, ya, artinya di luar jangkauan pemikiran manusia. Kenapa bisa Ruth itu menjadi neneknya Daud, bahkan menjadi silsilah keturunan daripada Son, saya mohon pamit dulu Pak ya. Ya. Kan saya pamit Pak dulu Daud ya. Andoko, terima kasih. Terima kasih Pak Daud Andoko. Tuhan berkati ya, sehat selalu. Selalu Pak. Ya. Jadi demikian juga dengan Rahab juga dalam pemikiran manusia tidak sepertinya unik ya, bisa seorang pelacur menjadi masuk juga daftar silsilah. Tetapi yang dibahas di sini adalah bagaimana Naomi itu ketika kembali ke tanah kelahirannya, ketika suaminya dan kedua anaknya meninggal, dan kita lihat bagaimana kesetiaan daripada Ruth itu akhirnya membuat dia tercatat dan dikenang sampai selamanya. Namanya tercatat, bahkan Orpa, ya, menantu yang kedua daripada Naomi itu, tidak kedengaran lagi kabarnya ketika memutuskan untuk kembali. Saat itu ada pilihan dan Naomi berkeras untuk mereka kembali, siapa tahu ada lagi laki-laki yang mau menikahi mereka. Tetapi Ruth tetap berkeras bahwa dia sangat mengasihi mertuanya, Naomi, dan dia mengatakan bahwa bangsamu lah bangsaku, Tuhanmu lah Tuhanku, dan di mana engkau mati, di situ juga aku akan mati. Tunggu pernyataan yang unik dan luar biasa yang jarang kita temukan ya di dalam dunia ini, yang sungguh luar biasa menjadi acuan kita di dalam bincang-bincang kita pada saat sore hari ini. Terima kasih buat hambanya. Jadi kesetiaan kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Silakan buat ini, kayaknya laki-laki semua ini ya, yang perempuan udah pada keluar ini.
Silakan Pak Yandi Wijaya udah buka mic itu. Silakan Pak Yandi. Makasih Pak Direksen. Ya. Nah, ini begini, tadi saya sudah menyimak firman-Nya ya mengenai Naomi. Nah, Naomi itu punya keluarga, anak 2, suami 1. Ya. Waktu itu zaman kelaparan, sehingga dia pergi ke daerah Moab di sana. Nah, di sana sehingga dia mengalami suatu, ya banyaklah. Pertama suaminya mati. Setelah itu anaknya yang namanya Kilon, dan juga ada lagi anaknya 1 lagi mati. Ya. Nah, setelah mati 3, akhirnya Naomi Janda. punya anak 2 yang tadi Pak Direksen katakan. Nah, itu dia menantu. Ya, menantu 2. Nah, itu sudah dibilangin, kamu lebih baik pulang aja ke rumahmu, ke rumah orang tuamu. Kamu apalagi yang engkau harapkan dari aku sudah tua. Aku tidak mempunyai anak lagi katanya. Lagi pokoknya disuruh pulang deh. Cuman yang tadi Pak Direksen katakan sama itu, bahwa Ruth ini dia setia. Jadi tetap mengikuti mertuanya. Nah, setelah mengikuti mertuanya, akhirnya dia dapat itu dapat jodoh, yaitu Boas. Nah, itu keturunannya ada silsilahnya. Itu bisa dilihat di kitab Matius yang pertama. Ya, nah, yang saya ingin nanya Pak Direksen ya, ini mohon maaf sebelumnya. Itu bangsa Moab tuh bangsa yang Tuhan tidak sukai. Tapi kenapa Ruth tuh bangsa Moab Tuhan bisa itu ya, mengasihi begitu ya. Kalau itu kan Moab itu kan dari Amon dan Moab ya, dari anak-anak dari Lot yang 2 orang itu, sehingga dia tidur dengan orang tuanya, jadi punya anak yang 1 Moab, yang 1 Monami ya. Nah itu, jadi Moab itu Tuhan nggak suka gitu. Jadi kenapa ya bisa masuk dari keturunan silsilah Tuhan Yesus? Itu doang pertanyaan saya. Makasih Pak Direksen. Makasih Pak. Terima kasih Pak Yandi. Sebenarnya tadi Pak Yandi mungkin kelewatan. Sebenarnya Pak Setiadi tadi udah menjawab ya. Di hukum Musa itu orang Moab itu sampai keturunan ke-10. Coba Pak Setiadi silakan Pak diulang lagi Pak Setiadi. Imamat pasal 23. Ya, Imamat 23. Imamat 23 ayat 3 demikian. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang sampai ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Ya, nah, itu. jadi Ruth itu udah lewat dari keturunan ke-10 Pak Yandi jawabannya. Oh gitu. Ya makasih Pak Direksen. Tuhan berkati. Amin. Ya, terima kasih Pak Yandi. Tuhan berkati juga. Amin. Ya. Selamat berjaya. Terima kasih Pak Setiadi. Ya, amin. Silakan Pak Stanley, silakan. Shalom Pak Stanley. Ya, Pak. Hari ini kita dapat penjelasan tentang Ruth ya. Ruth Naomi yang begitu setia dan baik, dan dia dipakai Tuhan menurut saya karena dia menyembah Tuhan Allah yang benar ya. Tuhannya Naomi mertuanya. Jadi Tuhan pakai itu, melihat itu sampai keturunan bisa sampai neneknya